Halo, selamat pagi peserta didik kelas 7 SMPS Ratu Damai W Balun. Apa kabarmu semua? Ibu berharap kamu dalam keadaan sehat. Kendati kita di dalam era pandemi, tetapi semangat belajar kamu jangan pernah berhenti. Baik, puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan, kasih-Nya senantiasa bersama kita, sehingga kegiatan kita dalam rangka PLS, pengenalan lingkungan sekolah, tetap berjalan sampai dengan hari ini, hari ketiga. Sebelum Ibu mulai materi, perkenalkan dulu, saya adalah guru di SMPS Ratu Damai W Balun. Nama lengkap saya Maria Helena Namang, SPD, biasa dipanggil Ibu Leni. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 dan 9. Kali ini Ibu akan membahas satu materi di dalam PLS berkaitan dengan belajar efektif. Baik, sebelum kita sampai pada bagaimana cara belajar efektif, terlebih dahulu Ibu mau mengajarkan kepada kita, mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan belajar itu sendiri. Belajar adalah satu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu. Sedangkan belajar efektif itu berarti proses belajar mengajar yang berhasil guna dan memberikan pemahaman, kecerdasan, kualitas yang lebih baik, serta memberikan perubahan perilaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar efektif itu Anda, peserta didik, akan lebih memahami dan memberikan kecerdasan. Dengan demikian, kualitas yang ada pada diri Anda semakin meningkat sehingga memberikan perubahan pada perilaku. Yang kedua, berkaitan dengan tujuan. Untuk mencapai hasil belajar yang efektif, itu mempunyai tujuan. Tujuannya adalah hasil belajar yang memuaskan. Apabila kalian belajarnya tidak tuntas, tidak teratur, tidak sungguh-sungguh, baik di sekolah maupun di rumah, maka dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang diharapkan. Jadi dapat dikatakan bahwa belajar efektif itu dia mempunyai tujuan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Apabila tidak memuaskan, maka Anda belum sungguh-sungguh dalam hal belajar. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu berkaitan dengan bagaimana belajar efektif di era pandemi ini. Sudah Ibu katakan bahwa belajar bisa dilakukan oleh semua orang, bisa dilakukan oleh siapa saja dan tanpa memandang waktu. Bisa saja dari anak-anak, dewasa, sampai orang tua pun dia tetap belajar. Kendati dalam situasi pandemi yang membuat kita harus belajar dari rumah, menggunakan jaringan media online, tapi kita tetap belajar. Baik, di dalam era pandemi, pembelajaran itu dibagi menjadi dua model pembelajaran, yaitu pembelajaran dalam jaringan dan pembelajaran secara tatap muka terbatas. Pembelajaran dalam jaringan berarti dia akan menggunakan media internet. Contohnya seperti nanti akan diadakan WA group ataupun juga dibuat dalam Zoom meeting. Sedangkan pembelajaran tatap muka terbatas itu berarti pembelajaran ini siswa datang ke sekolah tetapi dengan waktu yang ditentukan. Misalnya hanya 2 jam atau 3 jam saja dia berada di sekolah. Ini pun harus mendapat izin dari Dinas PKO dan orang tua. Pembelajaran jaringan itu bisa menggunakan grup WA, grup, ataupun bisa juga menggunakan grup mata pelajaran. Dan pembelajaran tatap muka ini terbatas. Hanya dilakukan di sekolah dan berlangsung dalam beberapa jam saja.
Baik, dengan demikian, Ibu mau jelaskan lagi, dengan melihat situasi seperti itu, kita akan mempunyai tips-tips cara belajar efektif di era pandemi ini. Apa saja yang nanti saya buat dengan pembelajaran di masa sekarang? Toh kita tidak bertatapan muka, tetapi menggunakan jaringan, kita menggunakan internet, kita dalam memakai media berupa handphone ataupun laptop. Ada 5 tips yang menjadi dasar sehingga pembelajaran itu menjadi efektif di era pandemi ini. Yang pertama adalah kalian harus patuhi jadwal. Sebelum Bapak Ibu guru melakukan pengiriman tugas belajar, tentu sudah diberikan roster. Ada grup yang dibentuk melalui grup WA, baik grup kelas maupun grup mata pelajaran. Jangan lupa untuk selalu mencek, saya sudah masuk belum dalam grup kelas 7A, dalam grup kelas 7B, dalam grup mapel bahasa Indonesia, mapel matematika, mapel bahasa Inggris. Harus mengetahui jadwalnya. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai biasanya akan dikirimkan roster. Roster itu harus dicatat. Oh, ternyata hari ini saya lesnya mata pelajaran ini, besok ini. Jadi selalu patuhi jadwal yang ada. Ingat, kalian bukan libur. Kalian tidak sekolah berarti bukan libur, tetapi tetap belajar, cuma caranya saja yang berbeda. Yang kedua, tips yang harus dilakukan adalah selalu mencek tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Setiap akhir pembelajaran pasti ada tugas. Jangan sampai tugas itu ditunda. Segera mungkin harus dikerjakan sehingga tidak menumpuk pada akhirnya. Yang ketiga, mintalah pendampingan dari orang tua atau keluarga. Ini untuk apa? Untuk membantu kamu atau menyemangati kamu. Apabila punya kakak yang mahir atau ahli dalam bidang itu, wah, itu sangat mendukung kamu. Kemudian tips yang berikut, kontaklah Bapak Ibu guru apabila Anda menemui kesulitan dalam pembelajaran. Apabila Anda belum mengerti, dengan senang hati Bapak Ibu guru akan menerima pertanyaan atau permasalahan berkaitan dengan pelajaran yang sedang berlangsung. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, karena pasti Bapak Ibu guru akan membantu menyelesaikan dan memberikan solusi untuk kesulitan yang kamu alami, yang kamu temukan dalam mata pelajaran tersebut. Yang kelima, tips yang terakhir, buatlah ruang belajar yang nyaman. Tentu harus ada tempat khusus untuk belajar di rumah dan biasakan belajar pada meja yang telah disediakan. Supaya apa? Supaya kalian selalu fokus untuk menerima pelajaran tersebut. Oke, bagaimana? Sudah bisa? Kira-kira inilah 5 tips cara belajar efektif yang mau Ibu sampaikan di era pandemi ini. Ibu berharap kamu dapat melakukannya sehingga hasil yang diperoleh dapat memuaskan. Oke, itu saja materi yang Ibu sampaikan berkaitan dengan cara belajar efektif. Selamat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa bertemu kembali. Salam sehat dari Ratu Damai. Sekian dan terima kasih.